Melanjutkan pertemuan kemarin, bahwasanya ada beberapa kalimat-kalimat yang disandingkan dengan para nabi dan rasul, dan ini tidak boleh disandingkan dengan selain mereka. Satu contoh, Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan juga yang lainnya. Kemudian ketika lafaz ini bersanding dengan lafaz Allah, maka yang cocok yang boleh disandingkan adalah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Selain Allah disandingkan dengan lafaz itu, maka tidak diperbolehkan oleh ulama-ulama ahli fikih karena ketidakpantasan dan juga ketidakcocokannya. Kalaupun seandainya ada manusia biasa ingin mendapatkan doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah ini cukup ditambahkan redaksi belakangnya. Satu contoh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Ini merupakan satu doa salawat ditujukan kepada Rasulullah
ditujukan kepada keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi, keturunan Nabi, dan juga para pengikut-pengikut Nabi. Nah, kalau kali pada sebagai manusia biasa, ini sudah termasuk tercover di dalam kalimat wa'adzban, pengikut-pengikut Nabi. Karena umat Nabi Muhammad tidak boleh mengikuti kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Yang diikuti adalah figur Nabi Muhammad SAW. Karena setiap masa, setiap era, setiap waktu itu Allah mengutus para Nabi dan Rasul yang harus dipatuhi masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yustahabbu dan sunnahaken apa at-tarbiyah maca radiyah wa tarahum lan maca rahimah ala sahabati ing atase pira-pira sahabat wa tabi'in lan pira-pira pengikut Nabi. Faman mongko selanjutnya wong ba'dahu ing dalam sakwise sahabat lan tabi'in di dalam ulama saking pira-pira ulama wal mubadilan pira-pira hamba wasail ahyari lan sekali pira-pira wong sing terpilih. Fayuqalu mongko diucapaken dijawab radhiyallahu anhu rahimahullah. Radhiyallahu paring rida sapa Allah anhu saking wong sing didongakno. Ar-Rahimah utawa mugi paring kasih sayang hu ing wong sapa Allah wa nahnu dzalika lan sepadane mengkono-mengkono contoh radhiyallahu anhu rahimahullah. Para kang sangat mulyakaken derajat manusia ini memang sampun dipun tata kalian Allah. Dan mriki dipun perintahkan untuk memuliakan manusia selain Nabi, selain Rasul, manusia-manusia biasa seperti contoh ini sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang hidup setelah para sahabat dan tabi'in sebagaimana para ulama dan orang-orang terpilih, orang-orang terkasih. Niki beliau-beliau itu dijuluki dengan satu kalimat radhiyallahu anhu. Satu contoh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Satu contoh Hasyim As'ari dan begitu rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Nah, ini adalah satu atau dua kalimat radhiyallahu anhu rahimahullah. Ini adalah dipantas diberikan kepada orang-orang para ulama, para orang-orang yang terkasih dan juga para sahabat dan juga para nabi. Lalu ini sedaya pun enten panggonane piyambak-piyambak. Enten cerita kok Pak, misalnya Abu Bakar itu orang yang paling alim, wong sing mulya dibandingkan sahabat yang lainnya. Misalnya Abu Bakar dikai Abu Bakar alaihi salam ya Allah, ini boten cocok, boten angsa, boten etis. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah istri Kanjeng Nabi radhiyallahu anha, Siti Zainab garwanipun Kanjeng Nabi radhiyallahu anha. Pokok para sahabat dan juga tabi'in beserta orang-orang yang hidup setelahnya itu, mereka orang-orang yang mulia, maka pantas disandingkan dengan redaksi doa radhiyallahu anhu aw rahimahullah. Demikian. Inna qaulahu sakamane dawuhe radhiyallahu anhu, dawuh-dawuh radhiyallahu anhu maksusun dikhususkan di sahabat kelawan pira-pira sahabat
Wa yuqalu lan diucapno fi ghairihim ing dalem liyane sahabat rahimahullah. Falaisa mengko ora ono kebenaran iku kama qala ayatini dan ucapno wala yuwafiqu lan ora nyocoki apa alaihi ing atas kaum maksuson. Baris sahihu balik utawi kang luwih sahih, kang luwih pas, kang luwih cocok alladhi jurkan alaihi ngatasi alladhi soal jumhur piro-piro para ulama istihbab indigo memberikan hukum sunnah al-marḍa ya radhiyallahu anhu wa daliluhu kali dalil aksarun akeh min an-tuksar ini bagian tertinggas. Fa in kana mawlamun ono apa al-madhkur kang dipun sebut iku sahabiyan rupa para sahabat ibnu sahabi kang dadi anak lanang sahabat qala ibnu Umar radhiyallahu anhu wa kana ibnu Abbas wa ibnu Zubair wa Ja'far wa Usamah bin Zaid wa nahwihim min kashmirihi krana mengkuni putrane Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Ja'far, wa Usama, wa abahu jami'an dan bapak-bapak jami'an halis kabehane. Orang yang sangat kula mulyakaken dan mriki enten penegasan secara khusus. Ternyata wonten kitab niki dikhususkan lafaz radhiyallahu an itu dikhususkan kepada seluruh sahabat Nabi dan ini diperluas lagi ditujukan kepada putra-putra para sahabat. Kenapa? Karena kemuliaan beliau. Satu contoh, Umar radhiyallahu anhu ini adalah seorang sahabat dan juga khalifah presiden di zamannya. Lah putrane Umar ini Ibnu Umar alias Abdullah bin Umar. Niki radhiyallahu anhu. Cuma khusus Pak. Ibnu Umar alias putrane Umar bin Khattab ini mesti kalau tinggal itu dari beberapa redaksi hadis. Niku radhiyallahu anhu. Anhuma itu berarti bentuk tasnya, bentuk kalimat yang di dalamnya dimuat ada dua orang. Radhiyallahu anhu niku setunggal anhu, tapi anhuma niku dua orang, anhu tiga orang lebih. Dan ini khusus penyebutan Ibnu Umar. Niki kula pirsani radhiyallahu anhuma. Dan berarti doanya ditujukan kepada Umar bin Khattab dan juga putra Umar yakni Abdullah bin Umar karena kemuliaannya. Yang tersebut cerita di waktu itu Ibnu Umar itu putra Umar itu beliau pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Cuma keadaan kasih kecil, kasih alit. Nah, dipun sebut kalian sahabat, siapakah sahabat Nabi itu? Mereka adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi, bertemu dengan Kanjeng Nabi dan beriman kepada Kanjeng Nabi. Sehingga mereka para sahabat itu berhak untuk meriwayatkan beberapa hadis yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat. Enten cerita kok lupa kalian ngomong kafir. Orang yang tidak beriman pada Kanjeng Nabi bolak-balik ketemu Kanjeng Nabi, bahkan ngeresek Kanjeng Nabi, ngeser datang perkembangan agama Islam zaman Kanjeng Nabi. Mereka hidup di zaman Kanjeng Nabi. Apakah bisa disebut dengan sahabat? Jawabannya belum sangat. Di dalam kitab Mustalahul Hadis, sahabat itu mereka orang-orang yang hidup pada masa Nabi, beriman pada Kanjeng Nabi, dan mereka itu termasuk orang-orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Soalnya urip zaman Kanjeng Nabi belum tentu ketemu dengan Kanjeng Nabi.
Hidup pada masa Nabi belum tentu mau beriman kepada Nabi. Hidup pada zaman Nabi belum tentu mau mengakui Nabi itu sebagai Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Maka ada waktu berkaitan dengan istilah sahabat itu sangat dalam sekali. Kanjeng Nabi sampai pernah pesan, ashabi kan nujum bi ayyin iqtadaitum ihtadaitum. Saking bangga Kanjeng Nabi itu memproklamirkan bahwasanya nek para sahabat Kanjeng Nabi itu bagaikan bintang. Kalau Kanjeng Nabi bagaikan bulan purnama, kalau sahabat-sahabat Nabi bagaikan bintang. Bi ayyin iqtadaitum, di manakah kalian mengikuti para sahabat Nabi? Ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kalian setuju, masihkah gak pernah ketemu Kanjeng Nabi, tetapi kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi melalui para sahabat-sahabatnya, dan juga setelah itu para tabi'in. Tabi'in itu sinten? Orang yang hidup setelah para sahabat, generasi yang hidup setelah wafatnya para sahabat. Siapa para sahabat? Orang yang pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi dan beriman pada Kanjeng Nabi, dan dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Setelah itu generasi ini para sahabat, para tabi'in, pengikut para sahabat. Misalnya mari tabi'in wong sing melok para pengikut di sahabat, pengikut para nabi, betul-betul generasi. Setelah itu maka disebut dengan para ulama. Nah, kalau kalian panjang kudu sakit menempelkan satu kalimat ijek betul-betul. Selain para sahabat, maka redaksi yang patut disandingkan rahimahullah ta'ala. Mungkin Allah memberikan indiko kasih sayang. Nah, makanya Pak Jenderal Gersani, para kiai, para ulama, dan juga manusia yang dihormati atau derek panjenengan ketika meninggal dunia, maka julukannya adalah almarhum. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah telah meninggal dunia, Bapak titik-titik, semoga almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa almarhum? Karena dia bukan para sahabat Nabi, tetapi orang biasa atau orang yang hidup setelah wafatnya para sahabat. Nah, nyebut sahabat berarti radhiyallahu anhu, tapi kalau menyebut setelah sahabat maka rahimahullah ta'ala. Bahkan orang-orang yang dimuliakan itu ada julukan mana, di mana julukan itu dianggap sebagai doa. Satu contoh, ia jiwa hasbunallah al-maghfur lahu. Ada istilah al-maghfur lahu. Napa al-maghfur lahu ini? Satu doa yang diharapkan orang yang disebut itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah, atau orang yang diampuni oleh Allah, atau mendapatkan ampunan dari Allah. Yang terhormat Kiai Haji Romli Amin Al-Maghfurlah sebagai bisnis Suni Al-Maghfurlah. Ini biasanya bosok-bosok ngomong pondokan yang tujuannya adalah disebutkan untuk menyanjungkan doa ampunan dari Allah kepada orang yang disebut. Enten sing takut lupa, mboten cukup almarhum menurut apa al-maghfurlah. Ini tujuan utama adalah taksis atau mengkhususkan. Nah, memiliki sebetulnya almarhum itu sudah cukup. Almarhum ini orang yang dikasih itu berarti dicintai, didekati. Ketika orang dikasih, didekati oleh Allah, maka apapun yang diminta pasti diberikan. Nah, al-maghfurlah ini tujuan utama ampunan.
berarti hanya sebuah redaksi yang ditujukan untuk memohon ampunan dari Allah kepada orang tersebut. Namun menermawon cuma biasanya pengamalannya lafaz ini ditujukan kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama, kiai-kiai terkemuka dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian sedaya masyarakat biasa cukup almarhum walaupun sudah mencukupi, dan di dalamnya maknanya sangat-sangat dalam sekali, luar biasa. Faslun fa'in kilam kolau dan ucapakan ila dukiro nalikan disebut sopa Luqman al-Hakim wa Maryam dan Maryam ibu-ibu Nabi Isa. Hal yusalla walakat diwacana sholawat alaihi ma'ingat hasil man kalian Maryam kal ambiya kaya ini para nabi ambiya taradha utawa cukup radhiyallahu anhu sahabat kaya ini sahabat wal awliya dan para-para wali ambiyatu alaihi wassalam utawa den ucapno utawa sapa alaihi wassalam kok tetep ingat hasil Luqman lan Maryam assalamualaikum. Fal jawabu jawabane annal jamaahiro sak temene pira-pira jumhur utawa akeh-akeh jumhur niku akeh-akeh utawa mayoritas minal ulama saking pira-pira ulama ala annahuma ing atase sak temene Luqman kalian Maryam iku laisa ora ana sapa karone iku nabiyain nabi karone waqat syadda teman-teman jarang sapa man wong kala kang ucap sapa man nabiyan iku nabi karone wal tibatalan ora ana noleh wujud ilahi maring sifat-sifat menguatkan wala ta'aliyya demikian para enten dua tokoh yang sangat hebat. Mereka ini namanya tercantum tertulis di dalam Al-Quran secara jelas. Sinten niku Luqman Hakim. Luqman Hakim ini adalah seorang tokoh yang hebat, dijuluki di dalam Al-Quran disebut padahal bukan Nabi dan bukan Rasul. Dalam Al-Quran itu sampun di bolak-balik disebutkan wa qala Luqman ibni wa huwa ya'dumu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Al-Quran Luqman Hakim ini dipun sebut. Siapa Luqman Hakim? Ternyata Luqman Hakim itu salah Nabi dan Rasul, tapi namanya muncul dari Quran. Padahal rata-rata yang muncul dari Quran hanya limputo nama saya jelas. Niku orang-orang yang hebat, rata-rata Nabi dan Rasul dan orang-orang pilihan. Sementara Luqman Hakim ini adalah orang yang biasa. Ternyata kalau kali informasi siapa Luqman Hakim ini? Orang biasa, profesi dari dokter. Dia seorang dokter. Kata-katanya luar biasa. Beliau niku ahli hikmah. Sampai ucapan ini menyentuh pesan Luqman Hakim kepada putranya jangan semangat, jangan menyebutkan Allah, jangan menyebutkan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Saat menik syirik niku sebuah kezaliman yang sangat besar. Pesan kaya Allah, ya bunayya aqimi sholata, wahai anak dirikanlah sholat. Pesan kaya Allah, la tusahhir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi marha. Anakku sampeyan niku nek mlaku ngene di antara
manusia janganlah menyombongkan diri, janganlah kamu berpaling. Pesan-pesan ini mulia pada kuatan. Kok ini sobat pada nanti dan Rasul ternyata nggak ada pesan-pesan yang hebat. Luqman Hakim ini seorang dokter, seorang yang hebat. Dia dilahirkan dari negeri Sudan. Negeri Sudan itu berarti rata-rata orang itu kulit hitam, Pak. Kulit hitam. Ternyata untuk penafsiran yang menyebutkan huwa rajulun qasirun saudaun, dia adalah laki-laki yang kecil, yang pendek, warna kulitnya itu hitam, rambutnya itu sampai kriwel-kriwel kadang tua. Sampai secara fisik beliau itu orang-orang yang biasa, tetapi namanya tersohor, masyhur, tercantum di dalam Al-Quran. Jadi Luqman Hakim sampai wonten kitab Ayyuhal Walad niku dipun kutip pesen nggih menika Luqman Al-Hakim. Napa pesen Luqman Hakim? Ayyuhal Walad, anakku. Napa jenenge pesen niku? Janganlah layakun addiku amhar minka yunadi nabil ashar wa anta niyamun. Pesan Luqman Hakim nang oleh putrane, wahai anakku, janganlah sampai ayam jago itu lebih cerdas, lebih pintar daripada kamu. Mereka ayam jago itu senantiasa bersuara memanggil yunadi nabil ashar di waktu sahur wa anta niyamun, sedangkan kamu masih dalam keadaan tertidur. Loh, sampai Luqman Hakim melakukan penelitian, pesen-pesen dari putrane, ojo sampai awakmu kalah dari pitik jago waktu sahur wis bengok-bengok, lah awakmu kok turu. Loh, ternyata awakmu wong sing gak tangi subuh uripe turu wae waktu subuh gak tangi niku derajate kalah mulia ambek pitik jago. Pitik jago dengan Ghazali tenggone pawon, tenggone buli rumah niku kejam wis bengok lagi dikait-kaitno gatel lo gini niku nyebut Gusti Allah, eling Gusti Allah, zikir marang Gusti Allah. Karepe niku ngoten. Cuma mereka tidak mampu untuk menyampaikan secara jelas. Makanya baru nek derek filsafat orang Yunani Barat, niki enten filsafat linguistik ini bahasa. Ternyata di balik Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, paling hebat, paling istimewa. Ini terbukti. Hanyalah manusia yang mampu mengucapkan kata-kata sesuai dengan keinginannya atau menolak sesuatu yang tidak diinginkannya. Dengan tinggal makhluk lain gak bisa yang menungso. PT kepingin mangan gak bisa ngomong. Manuk nek kepingin lapo-lapo ya iso paling ramai cek iso muni-muni sing suara-suara indah, tapi tidak mampu dipahami oleh yang lain. Lah kalau kali panjang sedaya iki lho komplit menungso kate manuk iso muni dek aku kepingin mangan tekuluwe dek aku luwe kok aku nolak ngombe teng warungku, aku kepingin kopi. But syukurane yo aku selak buku aku selak nang Surabaya mak minta ndane separuh lu bisa berbicara. Ternyata menurut filsafat linguistik hanyalah manusia yang mampu untuk mengutarakan kata-kata sesuai dengan keinginannya. Enten sing lebih bagaimana sing Nabi Sulaiman alaihi salam ini diberikan kemampuan kemujizatan oleh Allah, bisa berkomunikasi dengan manusia dan juga semua makhluk.
langit dan bumi. Ini Nabi Sulaiman. Mana Nabi Sulaiman bisa ngomong ambek kewan, ambek makhluk yang Gusti Allah. Bahkan dari Nabi Musa, ini kisah Nabi Musa bahkan bisa omongan langsung dengan Gusti Allah. Makanya dijuluki Nabi Musa wa Musa kalimullah. Nabi Musa adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan Allah. Banyak cinta kepada Nabi Muhammad yang berubah. Justru Nabi Muhammad ini lebih hebat dan berkitab tiba di penderitaan. Al-Nabiyullah wa sallamat alaihil ashjar wa kharabatul ahjar. Dan boleh tiba diceritakan hewan-hewan si melawan waktu contohnya kalau cuping, kadal, ulo, si berangkat dan boleh tanah. Mereka beriman kepada Kanjeng Nabi. Setiap Kanjeng Nabi melewati jalan niku tibae wasallaman alaihi asjar, mengucapkan salam. Bayangkan ketemu kurma mengucapkan salam, ketemu pohon-pohon mengucapkan salam datang Kanjeng Nabi. Bahkan wakhotobatul ahjar, berbatuan niku padha omongan kalian. Kanjeng Nabi itu makhluk hidup di bumi ini bisa diajak komunikasi dengan Kanjeng Nabi. Berarti Nabi Muhammad itu malah lebih hebat, malah lebih komplit mukjizatnya dibandingkan para nabi sebelumnya. Cuma kalau kalian tidak setuju, niku dikengken ngerteni mukjizatnya Kanjeng Nabi niku Al-Quran. Selain itu masih banyak, cuma tidak dibesar-besarkan sebagaimana Al-Quran. Soalnya dibesar-besarkan mengalahkan Al-Quran, nanti khawatir Kanjeng Nabi diarani dukun, Kanjeng Nabi khawatir diarani ahli mitos, Kanjeng Nabi khawatir diarani sing ahli sulap dan lain sebagainya. Makanya Al-Quran ini lebih dikedepankan mukjizat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka itu sudah berkali Pak, di sisi Maryam itu orang yang mulia. Makanya dalam Al-Quran itu diberi sebab beliau niku qala sabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu fayakun. Dawis Maryam itu disebut dalam Al-Quran. Maryam ini bodoh sini diarah dikembang jero kamar pinggir masjid pinggir imaman. Lah kok ternyata ini hamil. Layu Pak, layu bingung. Akhirnya Maryam ini mencurahkan keluh-kesahnya, mencurahkan isi hatinya untuk menetralisir keadaan jika dianggap arek nakal. Beliau matur Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Ya Allah, ya Allah, sing kok saged kula niku iso hamil bisa duwe anak padahal walam yamsasni bashar, tidak satu pun manusia pernah menyentuhku. Qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Allah menjawab, yang demikian ini adalah atas keinginan Allah. Yang telah menciptakan adalah Allah sesuai dengan keinginan Allah. Sebab idza qada amran fa inna ma yakunu lahu kun fayakun. Ketika Allah memutuskan sesuatu perkara, Allah cukup mengatakan atau dengan berucap kun jadilah fayakun, maka jadi terjadi. Tetap dijelebak Siti Maryam orang yang hebat julukannya dan lagi ikut dengan radhiyallahu anha. Nah, memiliki padahal itu sederetan dengan para nabi dan rasul. Hadirin rahimahullah, ini beberapa kisah, beberapa cerita maupun kalimat-kalimat yang pantas disandingkan dengan orang-orang yang mulia dengan mulut sampai akan mugi-mugi mau terusaken ilmu sing manfaat, mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fima a'taytana barik lana fima 'allamtana salimna min afati wa dunya wa 'adzabil akhirah wa khtim lana wa lahum min khatimati sa'adah waj'alna innaka lamasawul husna wa ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.